Samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzi yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul aliyyul azim. Pemirsa Safinah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari-hari ini kita bersama dengan seluruh umat Islam di dunia memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya terdapat kemuliaan dalam arti yang sepenuhnya. Bulan yang dijuluki sebagai bulannya Allah Subhanahu wa taala, Syahrullah, di mana kita yang memasuki bulan suci Ramadan lagi dan lagi diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir, untuk menghadiri satu perjamuan ilahi di mana di dalamnya Allah menjadi tuan rumah, sementara kita sebagai orang-orang yang diwajibkan beribadah puasa di bulan ini adalah para tamunya yang kemudian dijadikan Allah Subhanahu wa taala memiliki kemuliaan sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang saya sampaikan tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meminta pertolongan kepada sabar dan salat. Kemudian di dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa sesungguhnya meminta pertolongan kepada sabar dan salat itu adalah sesuatu yang sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kita tahu bahwa sabar adalah salah satu ciri atau sifat dari seorang mukmin. Ini dikatakan di dalam banyak ayat dan riwayat yang menekankan bahwa kesabaran adalah sesuatu yang didapatkan oleh seorang mukmin berkat kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi kesabaran adalah hasil dari kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang kita bersama Allah, maka dapat dipastikan kita memiliki kesabaran. Ketika kita berpisah dan melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan kita tidak memiliki kesabaran. Apa makna kesabaran pada hakikatnya? Secara amali, secara praktis, kesabaran adalah kemampuan kita untuk menahan tekanan dari luar dan mencegah atau menahan dorongan dari dalam. Ini adalah salah satu definisi praktis daripada sabar. Di dalam satu riwayat ditanyakan kepada Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, apa makna sabar di dalam ayat wasta'inu bis sabri was salah? Dikatakan oleh beliau bahwa as-sabar adalah as-saum atau puasa. Di sini kita bisa melihat korelasi yang sangat jelas antara puasa dan kesabaran. Sehingga menjadi terkenal, menjadi termasyhur bahwa bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Kita tahu bahwa manusia
adalah makhluk yang sempurna. Salah satu kesempurnaannya bahwa dari segi fisik maupun dari segi psikologis, kejiwaan, maupun dari segi rohani, itu hanya dimiliki oleh manusia dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Hewan hanya memiliki kekuatan fisik, sementara kekuatan jiwa dan kekuatan rohaninya itu jauh di bawah manusia. Di dalam kehidupan sehari-hari, jasmani kita, tubuh kita, fisik kita memiliki kebutuhan yang harus dipuaskan. Dan selama berbulan-bulan sebelum memasuki bulan Ramadan, kita terbiasa memenuhi tuntutan-tuntutan fisik hari demi hari. Sehingga yang terjadi adalah kita terbiasa memenuhi tuntutan tersebut. Kita tahu bahwa fisik kita itu digerakkan oleh yang disebut dengan an-nafas. Nafsu sebagai sebuah kekuatan yang menjadikan tubuh kita bergerak. Dan tuntutan tubuh untuk dipuaskan kebutuhannya akan makan dan minum itu didorong oleh kekuatan hawa nafsu. Pemirsa sekalian, ikhwan wa akhwat sekalian, dorongan-dorongan ini yang kita anggap lazim, yang kita anggap lumrah, itu ternyata memiliki efek yang cukup berbahaya bagi diri kita, khususnya bagi jiwa dan rohani kita. Akan tetapi jika terus dibarengi tanpa kesadaran, sebagaimana diingatkan di dalam Al-Quranul Karim, bahwa mereka makan itu sebagaimana hewan makan, maka secara tidak sadar kita hanya dibiasakan dengan persoalan memenuhi tuntutan jasmani. Sehingga kita melupakan tuntutan-tuntutan lain yang lebih tinggi nilainya, baik itu berupa tuntutan kejiwaan maupun tuntutan rohani. Pemirsa sekalian, ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hingga pada satu keadaan jiwa dan pikiran kita itu menjadi lemah. Kekuatan fisik kita mungkin semakin kuat, tapi di sisi lain akan diiringi dengan semakin melemahnya kekuatan jiwa dan rohani kita. Makanya kehadiran ibadah puasa, kewajiban dari ibadah puasa adalah ditujukan agar kitalah yang menjadi tuan dari jasmani kita. Jangan sampai hawa nafsu yang menguasainya. Sebagaimana hewan digerakkan, yang hanya hidup demi memenuhi tuntutan-tuntutan jasmani, sehingga melupakan tuntutan-tuntutan kejiwaan dan rohani yang merupakan ciri dasar dari kemanusiaan kita. Ibadah puasa menjadikan kita mampu memiliki kekuatan untuk menolak tuntutan itu berlebihan terhadap jasmani kita. Kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Kita bisa berkata tidak untuk hal-hal yang melampaui batas kebutuhan fisik. Pada satu keadaan, sikap menolak kita, sikap kita untuk tidak mau begitu saja mengikuti tuntutan-tuntutan hawa nafsu, menjadikan hati kita, jiwa kita terbebas dari ikatan-ikatan secara fisik. Lebih tepat lagi, ikatan-ikatan dari tuntutan-tuntutan jasmani kita. Sehingga kita bisa memahami apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, bahwa puasa itu ditujukan agar kita memiliki ketakwaan. La'allakum tattaqun. Bahwa kewajiban puasa dan kita laksanakan di bulan Ramadan ini salah satunya ditujukan agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah sesuatu yang menjauhkan kita dari perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, yang menjauhkan kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan kita kepada perkara-perkara yang disukai Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan kita kepada taat. Ini adalah salah satu hikmah dari puasa.
Kewajiban puasa karenanya menjadi sangat penting bagi siapa saja yang merindukan, menginginkan kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kesempatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam tentang amalan apa yang paling utama di bulan Ramadan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, al-wara' an maharimillah, yaitu menjauhkan diri, mencegah diri dari segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat mencegah itu adalah salah satu ciri dan hasil dari ibadah puasa di bulan Ramadan. Kembali kepada ayat yang saya sampaikan di awal pembicaraan ini, bahwa setelah menyebut as-sabar yang bermakna sebagai ibadah puasa, ayat tersebut juga menekankan untuk meminta pertolongan kepada sholat. Yang kita tahu makna sholat adalah salah satu rukun di dalam ajaran Islam yang menjadi pilar bagi tegaknya bangunan Islam. Ayat ini mengindikasikan adanya hubungan antara puasa dan sholat. Yang kemudian dilanjutkan bahwa keduanya adalah perkara yang sangat berat. Baik menjalankan ibadah puasa maupun melaksanakan ibadah sholat. Hanya saja itu menjadi ringan bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi syarat bahwa kedua ibadah tadi menjadi sarana yang dapat menolong diri kita untuk menjauhkan kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada taat adalah kehusyuan kita dalam beribadah. Dan bulan Ramadan dengan tujuan tadi yaitu membangun ketakwaan pada insan yang menjalankan ibadah puasa adalah mereka yang memiliki modal untuk menjadi orang-orang yang khusyuk. Dikatakan siapakah mereka orang yang khusyuk? Dilanjutkan di dalam ayat berikutnya, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Merekalah yang mengetahui dan yakin betul bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan mereka juga yakin bahwa mereka akan kembali kepadanya. Artinya adalah orang yang memiliki keyakinan bahwa seluruh hidupnya akan berujung dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat maupun terpaksa, dan dia pasti akan kembali kepadanya, akan muncul rasa takut di dalam jiwanya. Ketakutan itu baik berupa khauf maupun khasyah. Al-khauf artinya adalah takut akan amarah Allah Subhanahu wa taala, takut akan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara al-khasyah adalah takut dikarenakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang khusyuk adalah mereka yang memiliki ketakutan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka akan melaksanakan ibadah puasa maupun sholat itu dalam kondisi yang benar-benar fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diawali dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dikarenakan pada momen itu manusia bisa membebaskan dirinya dari seluruh jerat tuntutan fisik biologisnya yang telah mengikatnya selama berbulan-bulan sebelumnya, dan dengan bantuan bulan Ramadan maka mereka memiliki kebebasan, mereka memiliki kemuliaan, sehingga dengannya dia bisa melaksanakan segala perkara dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekhusyuan, termasuk di dalam sholatnya. Sehingga disinilah salah satu nilai utama yang tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita abaikan,
dengan kehadiran bulan Ramadan dan kewajiban untuk beribadah puasa di dalamnya, yang merupakan satu kemuliaan bagi umat Islam, maka saya secara pribadi menyerukan kepada diri saya, dan saya mengimbau dan mengajak kepada semua pemirsa Safinah TV Online untuk sama-sama memanfaatkan peluang emas ini. Karena kita sudah mengalami bulan Ramadan mungkin puluhan tahun, mungkin belasan tahun, dan kita tidak bisa memastikan mana bulan Ramadan yang di dalamnya ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita adalah bagaimana semaksimal mungkin kita memanfaatkan peluang emas ini menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, baik itu ibadah puasa maupun ibadah sholat. Alamatnya sangat jelas, ikhwan wal akhwat sekalian, bahwa puasa dan sholat pertama-tama memang adalah berkisar pada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah sarana kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat bahwa itu dilaksanakan dengan prinsip ketaatan. Ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam ketika beliau menegaskan kepada Jabir Al-Ansari, "Ya Jabir, ma yataqarrabu ilallah illa bitta'ah." Wahai Jabir, tidak ada apapun yang dapat mendekatkan diri kepada Allah kecuali melalui taat. Jadi ketaatan adalah salah satu kaidah, salah satu prinsip bahwa ibadah puasa dan sholat kita itu akan berbuah ketakwaan. Dan itu adalah perkara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara efek selain daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang semakin dekat, semakin kuat, adalah hubungan kita dengan sesama juga semakin baik. Pengertian baik di sini bukan hanya dalam pengertian lahiriah, berkaitan dengan keakraban, pertemanan dan sebagainya, tapi juga berkaitan dengan permusuhan. Dikarenakan kehidupan kita ini, sebagaimana ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, itu memiliki musuh yang disebut dengan iblis. Maka ibadah puasa, ibadah sholat kita maupun ibadah-ibadah kita yang lain yang dilaksanakan secara khusyuk, yang kita orientasikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan didasari ketaatan, itu akan memiliki efek, memiliki kekuatan untuk kita menghadapi setiap musuh yang berusaha menghentikan langkah kita menuju kesempurnaan kita sebagai manusia. Kita tahu bahwa dengan ibadah puasa, maka hati kita menjadi hadir. Hati kita menjadi pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan menolak tunduk terhadap semua perkara selain Allah Subhanahu wa taala, terlebih itu adalah pihak-pihak orang-orang zalim. Mereka bukan hanya tidak tunduk, tapi mereka juga melawan. Sehingga ibadah puasa dan sholat kita di bulan Ramadan ini yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ketakwaan kita, melalui ketaatan kita, akan menjadikan hati kita ini lunak dan mudah mendengar tangisan orang-orang yang dizalimi, dan menjadikan hati kita lembut dan siap membela saudara-saudara kita yang dianiaya dimanapun adanya. Termasuk pada hari ini yang kita saksikan di depan mata kepala kita sendiri adalah rakyat Palestina di Gaza, maupun di tepi barat, ataupun di belahan dunia yang lain. Mereka diperlakukan bak hewan, mereka diperlakukan dengan penuh kehinaan. Sementara kita sebagai umat Islam yang dilahirkan sebagai umat terbaik, yang membawa misi untuk menegakkan keadilan, melalui modal-modal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu terpaksa harus menahan dada kita tanpa mampu berbuat apa-apa.
Ini dikarenakan memang ikatan fisik kita, tuntutan-tuntutan biologis kita, menjadikan hati kita hanya bisa menangis sementara kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti kita orang yang dibelenggu di tempatnya. Dan bulan Ramadan melalui kewajiban ibadah puasa dan sholat yang ada, yang kita meminta pertolongan kepada keduanya, itu akan segera membangun mentalitas, kekuatan rohani kita. Sehingga kita terbebas dari semua jeratan-jeratan tadi, dan kita siap untuk terjun melakukan pembelaan hingga titik darah yang penghabisan. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.